oke, 1 kali 2 kali dipakai untuk menerbangkan layangan naganya itu bagus. Tapi untuk yang kesekian kalinya kemudian jebol, jadi bagian sini jebol, akhirnya tali goji pun rusak, ketarik ke depan, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi, bertemu dengan saya Mas Alek di channel Alaika Jaya, Jaya Jaya Jos. Oke, kali ini saya akan menjelaskan beberapa tentang kepala naga ya, kerangkanya tentunya ya, kerangka kepala naga. Jadi teman-teman yang bisa perhatikan di sini ya, saya punya 2 kerangka kepala naga ya. Yang satu berukuran kecil, ini diameter 22, dan satunya lagi ini diameternya 32 cm teman-teman ya. Dan ini tinggal menyampuli saja, tinggal pasang sampul ya, dan sudah jadi. Oke, yang akan saya jelaskan kali ini adalah bagian yang paling penting daripada membuat kerangka kepala naga ya. Jadi teman-teman di sini perhatikan ya. Sebelum saya membuat bentuk seperti ini ya. Jadi sebelum saya membuat bentuk seperti ini, di video saya sebelumnya kan ada 3 buah lingkaran ya kan. 3 buah lingkaran, kemudian palangan, kemudian tali goji ya kan. Nah, yang paling penting dari kerangka ini adalah, betul teman-teman ya, yang paling penting adalah ruas yang paling belakang ini ya, lingkaran paling belakang, kemudian ini bentuk plus ini ya, palangan berbentuk plus, kemudian satu lagi di sini ya, ruas panjang ini yang menghubungkan dari belakang sampai ke depan moncong ya. Jadi ini yang paling penting ya. Jadi karena nanti pusat tekanannya itu di sini. Ini jadi ke belakang ini ya. Ini pusat titik tumpunya itu nanti kan di sini ya. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah kerangka naga ya, yang paling kuat itu, yang dikuati itu yang bagian belakang ini sama ini yang ke depan. Nah, yang mengarah ke moncong. Jadi nanti ini terhubung dengan tali gojinya. Jadi ketika saya buat tali goji teman-teman, belum jadi berbentuk saya buat itu belum berbentuk kepala seperti ini, melainkan saya buat 3 lingkaran dulu, saya rangkai seperti itu ya. Seperti video saya sebelumnya itu, teman-teman kalau penasaran bisa cek aja di situ ya. Nah, jadi ketika sudah baru 3 lingkaran, 1, 2, 3, kemudian saya rangkai jadi sebuah tabung ya. Kemudian dikasih palangan ini, palangan segi plus ini ya. Nah, itu sudah tak kasih tali goji ya, baru seperti itu. Kemudian tak kasih tali goji. Palangan yang ini belum, palangan yang ke arah ke depan ini belum ya. Jadi ini 1, 2, 3 ya, yang lingkaran ini, lingkaran utama, kemudian disusun menjadi tabung, kemudian tanda ini plus, palangan belakang ya, kemudian pasang tali goji. Nah, itu yang paling pokok. Baru setelah itu kemudian baru kita susun kita pasang palangan yang ini ya, yang tengah ini ya. Nah, yang tengah ini kemudian menuju ke depan, dan kita atur posisinya supaya tali gojinya bagus. Nah, ini tali gojinya seperti ini ya. Jadi di kerangka naga sebelumnya teman-teman ya, yang saya sampuli warna hitam itu
ya kan, itu juga seperti ini ya. Jadi itu yang paling penting ini, ingat-ingat. Kenapa ini yang paling penting? Karena nanti titik tumpunya itu di sini. Pernah ada sebuah kasus ya, jadi kerangkanya itu ya emang serutan kayunya, serutan bambunya itu besar-besar, tetapi di belakang ya dia nggak terlalu besar kayak gini. Jadi dia itu hampir sama dengan yang di depan ini kan kecil. Jadi yang di belakang itu dibuat kayak gini. Dan penaliannya, tali gocinya di sini ya itu kurang rapi. Akhirnya ketika oke, 1 kali 2 kali dipakai untuk menerbangkan layangan naganya itu bagus, tapi untuk yang kesekian kalinya kemudian jebol. Jadi bagian sini jebol, akhirnya tali goci pun rusak, ketarik ke depan, kemudian kepalanya kan rusak ya kan, kemudian badannya kemudian putus. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini bagian yang paling penting itu di sini ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian yang penting lagi itu adalah cara pemasangan tali goci teman-teman ya. Jadi pemasangan tali goci ini kalau bisa kan sebelum kita buat sebuah kerangka kepala ya, jadi baru jadi dasarannya ya, kita langsung pasang tali gocinya seperti ini teman-teman. Jadi tali goci itu berada di tengah-tengah palangan yang kita bikin. Jadi palangan ini saya buat lapis 2 semua, karena kalau satu nanti tali goci nggak bisa di tengah-tengah kayunya, kecuali kalau teman-teman ukuran besar ya, biasanya kayunya utuh, tidak bolong seperti ini ya, tidak belahan seperti ini, kayunya utuh, bambunya utuh, kemudian dia dilubangi pakai bor, kemudian tali gocinya itu pakai kawat besi dan dilas di tengah sini. Jadi seperti itu ya, itu bisa. Nah, karena ini ukuran kecil ya, rata-rata teman-teman kan kalau bikin kan ukuran standarnya itu kan biasanya antara 30 cm ya, diameter 30 sampai 40. Itu rata-rata orang bikinnya kayak gitu. Nah, jadi saya bikin seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi di antara 2 bambu ini ya, 2 belahan bambu ini, di dalam sini itu tak kasih tak taruh sebuah tali goci. Nah, kemudian tekan di sini, kemudian kita kunci lagi di sini. Nah, dan jangan lupa yang paling penting lagi ya, ketika sudah diikat seperti ini, dikasih lem lem Alteco atau lem G itu ya, yang bisa merekat kemudian ini keras dan merekat kuat, jadi nggak bakalan lepas ya. Jadi seperti itu teman-teman. Yang kemudian di sini ya, sambungan tali goci yang di depan ini kadang kan ada yang dibuat seperti ini ya. Nah, ini kan los dari belakang sampai depan, jadi sambungannya nggak di tengah. Bisa juga teman-teman seperti ini ya, atau paling enak ya memang seperti ini teman ya. Jadi sampai di tengah, kemudian kita sambung lagi untuk pegangan atau untuk untuk tempat mengikat benangnya nanti ya, untuk mengikat tali untuk naikin layangannya di sini. Nah, gitu teman-teman. Bisa dilihat, barangkali bisa jadi referensi apa yang saya sampaikan ini teman-teman. Dan seperti itu penjelasan saya mengenai kerangka kepala naga ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, dan share video ini apabila sangat bermanfaat. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Alaikum Jaya 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 Jos.